Polda Metro Jaya mengungkap kasus plat nomor kendaraan palsu. Konferensi pers Densus 88 AT Polri terkait pengungkapan jaringan di Jawa Tengah dan jaringan NII di Banten. Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana suap pertandingan Liga 2. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 20 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, berikut Presisi Utama selengkapnya. Densus 88 Anti Teror Polri berhasil menangkap 12 orang tersangka terorisme dari Jawa Tengah dan Tangerang. Tersangka yang ditangkap berasal dari 2 jaringan yang berbeda. Densus 88 Anti Teror Polri menggelar konferensi pers di lobi Bareskrim Polri pada Rabu 20 Desember 2023. Dalam konferensi pers ini, Densus 88 Anti Teror Polri menyampaikan sebanyak 10 orang pelaku aksi terorisme berasal dari 2 jaringan berbeda berhasil diamankan. Sebanyak 9 orang pelaku berasal dari kelompok JI dan 1 orang pelaku dari kelompok JAD. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar menegaskan, selain melakukan penangkapan, sejumlah barang bukti berhasil diamankan, yaitu senjata api pendek, senjata gas, anak panah, dan amunisi senjata api. 9 orang JI yang pertama, kemudian ditambah 1 orang dari JAD, sehingga totalnya ada 10 ya dalam satu rangkaian penegakan hukum yang ditangkap dari wilayah Sragen, Boyolali, ya, Jawa Tengah tadi. Nah, ini dari tempat tersebut kita menyita barang bukti berupa senjata api, 6 pucuk senjata api laras pendek, ya, 6 pucuk senjata api laras pendek, 10 PCP kaliber 6 dan 8 mm. Nanti bisa dilihat di depan, mohon tidak disentuh ya, karena kita masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti ini. Kemudian kita menyita amunisi kaliber 556 sebanyak 70 butir, kaliber 38 spesial sebanyak 107 butir, dan kaliber 9,9 mm sebanyak 69 butir. Juga ada beberapa senjata lainnya yang bersifat manual seperti crossbow itu atau panah mesin itu ya, mesin panah itu yang disita dari kelompok JI Jawa Tengah tersebut. Selama tahun 2023, Densus 88 Anti Teror Polri berhasil mengamankan sebanyak 142 tersangka yang terbagi dari 5 kelompok terorisme dan tersebar di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jalang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Dan berikut keterangan Kombes Pol Dani Kustoni, Kepala Tim Sidik Anti Mafia Bola Polri terkait tindak pidana match fixing. Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri berhasil meringkus 3 dari 8 tersangka kasus mafia bola pengaturan skor atau match fixing yang terjadi pada 6 November 2018 lalu yang mempertemukan PSS Sleman dan Madura FC. Ketiga tersangka yang ditangkap berinisial DRN merupakan asisten manajer klub sepak bola. Sementara KM sebagai license officer wasit dan VW yang merupakan aktor intelektual dari kejahatan pengaturan skor atau match fixing.
5 tersangka lainnya berinisial AS, R, K, RP, dan GAS. 4 diantaranya merupakan wasit dan 1 orang kurir yang berstatus daftar pencarian orang. Ketua Tim Sidik Anti Mafia Bola Polri Kombes Pol Dani Kustoni menyampaikan dari kejahatan pengaturan skor ini meraup keuntungan hingga 100 juta rupiah. Penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut dengan alasan untuk lebih memudahkan proses penyidikan dan tentunya lebih lanjut penyidik telah mendapatkan informasi adanya potensi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka yang masih perlu didalami. Itu terkait dengan berapa besaran ya. Rata-rata setiap pertandingan adalah 100 juta yang kita lakukan pemeriksaan dari VW ini. Kemudian VW pun yang diperoleh tentunya keuntungan finansial yang bersangkutan. Dengan adanya pengungkapan kasus match fixing, Polri berharap dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mendukung atau bahkan terlibat hal-hal yang dapat mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Polri berhasil meringkus 3 orang tersangka tindak pidana suap atau pengaturan skor pada pertandingan Liga 2 yang mempertemukan PSS Sleman dan Madura FC. Salah satu tersangka yang ditangkap merupakan aktor intelektual dari pengaturan skor atau match fixing. Satuan Tugas Anti Mafia Bola Polri berhasil meringkus 3 dari 8 tersangka kasus mafia bola pengaturan skor atau match fixing yang terjadi pada 6 November 2018 lalu yang mempertemukan PSS Sleman dan Madura FC. Ketiga tersangka yang ditangkap berinisial DRN merupakan asisten manajer klub sepak bola. Sementara KM sebagai license officer wasit dan VW yang merupakan aktor intelektual dari kejahatan pengaturan skor atau match fixing. 5 tersangka lainnya berinisial AS, R, K, RP, dan GAS. 4 diantaranya merupakan wasit dan 1 orang kurir yang berstatus daftar pencarian orang. Ketua Tim Sidik Anti Mafia Bola Polri Kombes Pol Dani Kustoni menyampaikan dari kejahatan pengaturan skor ini meraup keuntungan hingga 100 juta rupiah. Penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut dengan alasan untuk lebih memudahkan proses penyidikan dan tentunya lebih lanjut penyidik telah mendapatkan informasi adanya potensi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka yang masih perlu didalami. Itu terkait dengan berapa besaran ya. Rata-rata setiap pertandingan adalah 100 juta yang kita lakukan pemeriksaan dari VW ini. Kemudian VW pun yang diperoleh tentunya keuntungan finansial yang bersangkutan. Dengan adanya pengungkapan kasus match fixing, Polri berharap dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mendukung atau bahkan terlibat hal-hal yang dapat mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.